Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mediatorium Channel. Kali ini saya ingin bahas tentang 160 tahun HGB. Ini ada tulisan menarik dari situs jakarta1.com, di mana ada tulisannya berjudul Gila HGB 160 tahun memang negara milik Jokowi. Tulisan dari tokoh kita yaitu Muhammad Rizal Fadilah. Jadi ini terkait dengan IKN sebenarnya ya, dalam rangka menarik investor. Maka pemerintah Jokowi main obral katanya, tanah dan pajak. Ngeri juga sih, nekat dan jor-joran, seolah-olah negara milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah ibu kota. Undang-undangan pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika memang melalui Menteri ATR Hadi Cahyanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun kemudian ya. Sehingga totalnya diizinkan 160 tahun. Ini usia yang luar biasa lama ya. Berarti kalau 160 tahun itu sekitar 1 abad lebih, setengah abad, 1 abad lebih 60 tahun. 1 abad kan 100 tahun ya. Nah ini 160 tahun. Jadi 1 abad lebih 50 tahun, setengah abad tambah 10 tahun lagi. Aturan seenak udel, tulisan Kang Rizal. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya 30 tahun sebenarnya, dengan perpanjangan 20 tahun. Tapi Presiden telah melakukan abus de droit, artinya melanggar undang-undang ya. Kepanikan yang luar biasa pemerintah ini, ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya. Mengemis sana sini mencari belas kasihan investor, memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar, tenaga kurang. Waduh, itu nafsu besar tenaga kurang tuh saya diinget ini soal impoten. Membahayakan karena tanah tumpah darah, diobral murah, rakyat makin susah. Sementara kapitalis sumringah, artinya mungkin ini para penggede-penggede yang ada di oligarki ini. Tawaran obrolan menggiurkan, bebas pajak 30 tahun, diskon pajak sampai 360%. Mau pilih tanah yang mana saja, belum memiliki ukuran yang mendasar, secara cuap-cuap kemana-mana. Ini bagus, ini ngurus negara atau jualan kaki lima? Waduh, saya ulang lah. Ini mengurus negara atau jualan kaki lima? Waduh, marketing ini. Jokowi ini presiden atau pasien katanya. Pasien batuk-batuk bersuara berisik, market sounding IKN di Forum Jakarta. Teater menjadi panggung teatrikal dagelan. Ya, saya melihat ada beberapa yang menjadi catatan. Jadi waktu kemarin misalnya ada investor Saudi dan Uni Emirat Arab, apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala? SoftBank Group Corporation misalnya yang sudah hengkang lebih dulu, karena memang para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan mau-maunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya
terus bergerak memendek itu artinya pendek mungkin ya. Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Prediksi awal anggaran 460 triliun akan terus membengkak menjadi 1.470 triliun. Oh, itu duit yang gede itu. Duit yang luar biasa. Menyedot dana APBN akibat swasta yang wait and see. Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan, maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Dengan demikian, dukungan rakyat minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN lebih pada urgensi presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana. Saya jadi ingat ini ada pandangan ahli geolog bahwa itu tambang arealnya, semua bekas tambang batubara terutama. Tokoh itu dari ahli geolog itu bilang bahwa itu rawan bencana dan nggak ada air katanya. HGB kembali ke tulisan Kang Rizal. Jadi HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul? Jangan-jangan nasihat dukun IKN ditenggerai berada di ruang mistik dan klinik. Kendi air dan kumpulan tanah kepala daerah yang dikumpulkan waktu itu ya. IKN tidak membawa berkah, hanya membuat negara tambah parah. Proyek ruda paksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana. Itu tulisan Kang Rizal Fadilah. Jadi saya rasa mungkin akan jadi seperti apa nanti ya. Belum ada beberapa sertifikat juga kan yang sempat dibagi-bagi tapi banyak yang palsu. Tapi oke, mungkin kita sampaikan di sini tulisan ini atau pandangan dari liputan Meditarium. Kita ketemu lagi di sumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.